Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri Tuntang 2. Perkenalkan, saya Asma Mariatul Kiptiah. Inilah praktik baik yang saya lakukan di tempat saya mengajar. Saya berikan tajuk Asesmen Kurikulum Merdeka, mudah, menyenangkan, dan tak serumit yang dibayangkan. Selamat menyaksikan. Saat ini banyak sekolah dasar yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, tidak terkecuali sekolah kami SD Negeri Tuntang 2, terutama dalam hal asesmen atau penilaian. Sebelum menerapkan asesmen kurikulum merdeka yang sistematis dan adaptif, asesmen di sekolah kami hanya berfokus pada hasil akhir. SD Negeri Tuntang 2 seperti banyak sekolah dasar lainnya terjebak dalam rutinitas asesmen yang monoton. Tes tertulis menjadi instrumen utama untuk mengukur pencapaian murid dibandingkan bentuk penilaian yang lain. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek juga sangat langka dilakukan. Akibatnya, murid cenderung hanya menghafal materi tanpa memahami konsep yang mendasar. Penilaian lebih bersifat pasif, di mana murid hanya menerima tugas dan kemudian dinilai. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar guru juga merasa terbebani dengan banyaknya tugas administrasi yang cenderung menyita banyak waktu yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Guru sebagai ujung tombak pelaksana asesmen menghadapi berbagai tantangan yang sangat besar. Kepala sekolah juga bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas dan dukungan yang diperlukan dalam mengimplementasikan asesmen pembelajaran. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru. Pertama, pergeseran paradigma. Beralihnya penilaian dari kuantitatif ke kualitatif. Penilaian kurikulum merdeka berfokus pada pemahaman konseptual dan keterampilan proses, bukan sekedar menghafal fakta. Berikutnya, dari hasil pembelajaran hingga proses pembelajaran. Asesmen tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses pembelajaran. Kedua, sumber daya yang terbatas. Guru di sekolah kami seringkali merasa tidak mempunyai cukup waktu untuk merancang dan melaksanakan berbagai jenis penilaian. Berikutnya, jumlah murid dan beban kerja juga sangat besar menyulitkan guru untuk memberikan perhatian individual. Teknologi. Terkadang kami menemui keterbatasan akses yang memadai terhadap teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan penilaian yang sesuai. Ketiga, kurangnya pemahaman konsep penilaian baru. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami konsep baru penilaian kurikulum ini, seperti penilaian formatif, sumatif, dan diagnostik. Berikutnya, berbagai alat penilaian. Terdapat berbagai alat penilaian yang tersedia seperti portofolio, proyek, presentasi yang membuat guru merasa bingung dalam memilih dan mengembangkan alat yang paling tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan dalam menerapkan asesmen kurikulum merdeka yang mudah dan menyenangkan. Pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Saya melakukan analisis terhadap tujuan pembelajaran yang akan saya capai dengan melihat alur tujuan pembelajaran. Berikutnya, membuat rencana pelaksanaan atau modul ajar. Pada tahap ini, saya mengembangkan langkah-langkah pembelajaran yang akan saya implementasikan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan. Berikutnya, memilih instrumen yang tepat. Saya menyesuaikan instrumen dengan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, dan karakteristik murid saya di kelas. Berikutnya, membuat rubrik penilaian. Selanjutnya, saya melaksanakan pembelajaran di kelas yang saya lakukan pada 3 pertemuan dengan aktivitas yang berbeda-beda. Berikut kegiatan pembelajarannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bu Asna ingin kalian menyimak ceritanya melalui video yang sudah Bu Asna siapkan. Judul dari cerita ini adalah Kura-kura yang sombong. Bu Asna harap kalian dapat memperhatikannya dengan baik, karena setelah kalian melihat video ini nanti kalian di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Saya mau membantu untuk terbang. Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Anak-anak, sekarang Bu Asna akan membagikan lembar pertanyaan ini tentang tersebut. Ya, yang kedua, Apakah itu cerita yang baru Ibu bacakan? dibayangkan. Ya. Apa judulnya? Selamat pagi anak-anak.
jadi hari ini Bu Asna akan mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita rakyat yang berasal dari provinsi putri kesayangan dari ayahnya Prabu Siliwangi. Sikap Prabu Siliwangi ini telah menumbuhkan kecemburuan di antara Selir dan putri-putri yang lainnya. Akhirnya mereka bersekongkol untuk jadi Bu. Iya, kita bagikan satu-satu soalnya. Ya. Yuk, dikerjakan. Tadi judulnya apa? Ya, pertanyaan kedua. Dari mana? Ya, dari Banten. Kemudian hari ini anak-anak di pertemuan ketiga, Bu Asna akan meminta kalian untuk membuat satu buah cerita. Masing-masing anak akan membuat satu buah cerita. Ceritanya seperti apa? Ceritanya bebas. Bebasnya itu dalam pantai, kebun binatang, gunung dan sebagainya. Nah, jadi kalian bebas membuat ceritanya. Bu Asna sudah siapkan kertas di sini. Jangan lupa ketika membuat cerita, yang harus kalian lakukan adalah kalian cari ide dulu. Setelah cari ide, membayangkan kira-kira tokohnya. Kegiatan berikutnya yang cukup penting adalah melakukan analisis dan interpretasi data. Kegiatan ini dimulai dari mengumpulkan data hasil asesmen dari murid, melakukan analisis data dengan membandingkan hasil asesmen dengan tujuan pembelajaran, dan terakhir melakukan interpretasi data dengan cara menggunakan data untuk mengambil keputusan terkait pembelajaran selanjutnya. Pada pertemuan pertama, terdapat 5 komponen yang di-asesmen, yaitu judul cerita, latar cerita, tokoh cerita, isi cerita, dan amanat cerita. Dari hasil analisis data diperoleh 3 murid dengan kriteria sangat baik, yaitu menyajikan lebih dari 3 komponen pada cerita kura-kura sombong. 6 murid dengan kriteria baik, yaitu menyajikan 3 komponen pada cerita kura-kura sombong, dan sisanya 7 murid dengan kriteria cukup menyajikan 2 komponen pada cerita kura-kura sombong. Berikutnya, pada pertemuan kedua terdapat 5 komponen yang di-asesmen, yaitu judul cerita, latar cerita, tokoh cerita, isi cerita, dan amanat cerita. 10 murid dengan kriteria sangat baik dapat menyajikan lebih dari 3 komponen pada cerita Nyai Roro Kidul, dan sisanya 6 murid dengan kriteria baik dapat menyajikan 3 komponen pada cerita Nyai Roro Kidul. Berbeda dengan pertemuan pertama dan kedua, di mana anak bekerja secara kolaboratif, pada pertemuan ketiga ini anak bekerja secara individu dan mandiri. Pada pertemuan ketiga terdapat 4 komponen yang di-asesmen, yaitu ide cerita, keruntutan cerita, bahasa yang mudah dipahami, dan ketepatan penulisan. 2 murid dengan kriteria sangat baik dapat memenuhi semua komponen yang diharapkan. 5 murid dengan kategori kriteria baik memenuhi 3 komponen yang diharapkan. 5 murid dengan kriteria cukup memenuhi 2 komponen yang diharapkan. Dan 4 murid dengan kriteria butuh perbaikan memenuhi 1 atau belum menyajikan komponen yang diharapkan. Dari ketiga pertemuan tersebut, murid yang dikatakan mencapai tujuan pembelajaran jika mencapai kategori minimal baik. Sebagai bentuk apresiasi terhadap produk murid, saya mencoba mendokumentasikan karya cerita sederhana yang terinspirasi dari kegiatan menyimak cerita murid menjadi sebuah buku bunga rampai atau dikenal sebagai antologi. Saya juga melakukan diseminasi atau proses penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan asesmen ini kepada rekan sejawat dan beberapa komunitas belajar agar lebih banyak guru yang menyadari bahwa asesmen kurikulum merdeka tidaklah sulit dan menyenangkan.